Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma NIM 246010003 dari kelas Manajemen A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Saya di sini akan menjelaskan PPT saya, yaitu materi tentang teori produksi. Baiklah, kita akan masuk ke materi teori produksi. Kita masuk ke latar belakang. Dalam kegiatan ekonomi, produksi memiliki peranan penting dalam menciptakan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan manusia. Teori produksi menjadi dasar dalam memahami proses menghasilkan barang atau jasa, serta bagaimana input diubah menjadi output secara efisien. Dalam ekonomi mikro, produksi dikaji secara mendalam agar dapat menganalisis keputusan perusahaan dalam menghasilkan produk dengan biaya seminimal mungkin dan keuntungan maksimal. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu konsep dasar teori produksi. Yang pertama, pengertian produksi. Produksi dalam ekonomi mikro adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan atau individu atau produsen untuk mengubah berbagai faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, bahan baku, dan teknologi menjadi barang atau jasa yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dijual di pasar. Yang kedua, tujuan produksi. Tujuan produksi adalah alasan atau sasaran utama dari kegiatan menghasilkan barang atau jasa, menciptakan nilai guna, memperoleh keuntungan, dan memenuhi permintaan pasar, menjaga kelangsungan usaha, mengembangkan usaha, meningkatkan kesejahteraan, menyediakan lapangan kerja, mendorong inovasi dan teknologi. Yang ketiga, pelaku produksi. Pelaku produksi fokus pada unit-unit ekonomi kecil dan bagaimana mereka membuat keputusan terkait produksi, biaya, dan keuntungan. Produsen individu atau perusahaan yang memanfaatkan sumber daya untuk menghasilkan produk. Dan yang keempat, hubungan produksi dengan konsumen dan distribusi. Produksi memiliki keterkaitan erat dengan konsumsi dan distribusi dalam siklus ekonomi. Hubungan dengan konsumsi bersifat saling mempengaruhi, di mana tingkat dan pola konsumsi masyarakat menentukan jenis dan volume produksi yang diperlukan. Sebaliknya, kapasitas produksi membatasi tingkat konsumsi yang dapat dipenuhi dalam perekonomian. Baiklah, kita masuk ke materi yang kedua, faktor-faktor produksi. Yang pertama, faktor produksi alam atau tanah dan sumber daya alam. Yang kedua, faktor produksi tenaga kerja. Ketiga, faktor produksi modal. Dan yang terakhir, faktor produksi kewirausahaan atau entrepreneurship. Kita masuk ke faktor yang pertama, yaitu faktor produksi alam. Faktor produksi alam adalah semua kekayaan alam yang dapat digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Ini merupakan salah satu dari 4 faktor produksi utama, yaitu alam, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Dan yang kedua, faktor produksi tenaga kerja. Faktor produksi tenaga kerja adalah semua usaha atau kegiatan yang dilakukan manusia, baik secara fisik maupun mental, yang digunakan dalam proses produksi barang dan jasa. Tenaga kerja adalah kontribusi manusia dalam kegiatan ekonomi, seperti memproduksi, mengelola, atau memberikan layanan. Faktor yang ketiga, faktor produksi modal. Faktor produksi modal adalah semua alat, barang atau kekayaan buatan manusia yang digunakan untuk membantu proses produksi barang dan jasa. Modal bukan uang semata, melainkan segala sesuatu yang diciptakan manusia untuk mempermudah dan mempercepat proses produksi. Modal tidak langsung dikonsumsi, tapi digunakan untuk menghasilkan produk yang lain. Dan faktor yang keempat, faktor produksi kewirausahaan. Faktor kewirausahaan adalah kemampuan, kecakapan, dan keberanian seseorang dalam menggabungkan dan mengelola semua faktor produksi. Yang pertama, alam, tenaga kerja, dan modal untuk menghasilkan barang atau jasa, serta mengambil risiko dalam kegiatan ekonomi. Kewirausahaan adalah faktor penggerak utama dalam proses produksi.
Kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu fungsi produksi. Yang pertama, pengertian produksi. Produksi adalah suatu kegiatan atau proses yang dilakukan oleh manusia atau perusahaan untuk mengubah input menjadi output berupa barang atau jasa yang dimiliki nilai guna dan manfaat dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan memperoleh keuntungan. Fungsi produksi memiliki dua fungsi, yaitu fungsi jangka pendek dan fungsi jangka panjang. Fungsi jangka pendek adalah hubungan antara jumlah input atau faktor produksi yang digunakan dengan jumlah output yang dihasilkan dalam periode waktu yang relatif singkat, di mana setidaknya satu faktor produksi bersifat tetap atau tidak bisa diubah jumlahnya. Dan yang kedua, fungsi jangka panjang. Fungsi jangka panjang adalah hubungan antara jumlah input atau faktor produksi dengan jumlah output yang dihasilkan dalam periode waktu yang cukup panjang, di mana semua faktor produksi bersifat variabel atau bisa diubah jumlahnya. Kita masuk ke materi yang keempat, hukum-hukum dalam produksi. Yang pertama, hukum kenaikan hasil yang semakin berkurang atau law of diminishing returns. Yang kedua, hukum hasil skala, yaitu returns to scale. Dan yang ketiga, substitusi dan komplementaritas faktor produksi. Kita masuk ke materi yang kelima, yaitu efisiensi produksi. Yang pertama, pengertian efisiensi teknik dan efisiensi ekonomi. Efisiensi teknik adalah kondisi di mana suatu perusahaan atau produsen mampu menghasilkan jumlah output maksimal dari jumlah input tertentu tanpa ada pemborosan sumber daya. Dan yang kedua, cara mengukur efisiensi produksi. Efisiensi produksi mengukur seberapa baik suatu perusahaan menggunakan input untuk menghasilkan output. Mengukur efisiensi produksi adalah cara untuk mengetahui seberapa optimal sumber daya atau tenaga kerja, bahan baku, waktu, dan mesin digunakan untuk menghasilkan output. Dan yang ketiga, optimalisasi penggunaan sektor produksi. Optimalisasi penggunaan sektor produksi berarti memaksimalkan pemanfaatan semua sumber daya produksi, tenaga kerja, mesin, bahan baku, waktu, dan modal agar output yang dihasilkan sebanyak dan seefisien mungkin dengan biaya minimal. Tujuannya adalah meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan profitabilitas. Kita masuk ke materi yang keenam atau yang terakhir, yaitu implikasi teori produksi dalam dunia nyata. Yang pertama, penerapan produksi dalam dunia industri. Penerapan produksi dalam dunia industri adalah proses nyata mengubah input, bahan baku, tenaga kerja, energi, dan modal menjadi barang atau jasa melalui serangkaian aktivitas yang terstruktur. Setiap sektor industri menerapkan sistem produksi sesuai karakteristik dan kebutuhan mereka, baik secara manual, semi otomatis, maupun otomatis. Kita masuk ke yang kedua, yaitu relevansi teori produksi dalam UMKM dalam startup. Relevansi teori produksi dalam UMKM dan startup sangat penting karena teori ini memberikan dasar logis dan praktis tentang bagaimana cara mengelola sumber daya secara efisien untuk menghasilkan barang atau jasa. Meskipun UMKM dan startup memiliki skala yang lebih kecil dibanding industri besar, prinsip dasar teori produksi tetap bisa diterapkan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keberlanjutan bisnis. Baiklah, kita masuk ke yang terakhir, yaitu tantangan produksi di era digital dan otomatisasi.
Tantangan produksi di era digital dan otomatisasi semakin kompleks karena kemajuan teknologi membawa perubahan cepat dalam cara perusahaan memproduksi barang dan jasa. Meski otomatisasi dan digitalisasi membuka banyak peluang efisiensi, ada juga tantangan besar yang harus dihadapi, terutama oleh UMKM, startup, dan bahkan industri besar. Kesimpulan dari materi teori produksi merupakan konsep penting dalam ekonomi mikro yang membahas bagaimana input diubah menjadi output secara efisien. Dengan memahami faktor produksi, fungsi produksi, hukum-hukum yang berlaku, serta cara mengukur efisiensi, pelaku usaha dapat membuat keputusan strategis. Teori ini juga sangat relevan dalam menjawab tantangan dunia usaha masa kini. Baiklah, itulah tadi hasil dari materi yang telah saya jelaskan yang telah diberikan oleh Bapak dosen. Sekian dan terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.